berharga. Allah bisa menitipkan harta bendanya kepada siapapun. Allah bisa menitipkan kekuasaannya, kekuatannya, tapi tidak semua Allah titipkan putra ataupun putri yang soleh dan soleha. Tapi saat ini Kang Tri beserta istrinya, dengan hadirnya putri tercintanya yang soleha ini, beliau sangat bahagia dan betul-betul menjaga. Pandan kata beliau mah purun mundok nduk. Alhamdulillah. Pada saat ini merupakan sebuah ungkapan yang dibuktikan oleh Kang Tri sekeluarga, mendatangkan semua jemaah rolling rotib keliling dan berdoa bersama-sama. Intinya mah Kang Tri sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Kang Tri dulu sebelum nikah juga bingung. Ya Allah, mau dapat orang mana ini? Ya Allah, gagal maning ya Allah. Iya. Nimbak lagi, gagal lagi, nimbak lagi, kena. Alhamdulillah. Makanya kalau cewek jangan ditembak, kalau ditembak lari. Ternyata beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan jodohnya setelah beliau berkeluarga, punya putri yang saat ini dalam ulang tahunnya diadakan rolling. Harapan terbesar adalah doa dari jemaah. Jadi kata guru saya, Kang, kalau ingin punya putra atau putri yang soleha, memang pertama banyak berdoa. Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 40 tahun, belum punya putri, kan? Belum punya putra. Ternyata Nabi Zakaria pada saat itu udah uban, istri udah sepuh, kata orang-orang mah tidak bakal punya anak. Tapi kata Nabi Zakaria mah itu kata dokter, itu kata orang. Beliau sampai berpuasa 3 hari, dalam Al-Quran dijelaskan, berdiar sampai bernazar pengen punya anak. Bahkan ketika persoalan hidup manusia tidak bisa memberikan jalan keluar, kita mah sholat 2 rakaat sujud kepada Allah. Sebagaimana dulu dikabarkan gak bakalan punya anak istrinya Ustadz Solmit, kan? Saya pernah lihat di TV. Jasmine ya, Kang. Oh ya, tahu Kang Tri berarti yang ya. Itu Kang ditanya sama temennya, kira-kira kalau teteh ini nggak punya anak mau nikah lagi nggak? Ustadz Solmitnya senyum doang, istrinya menangis. Kata beliau, walaupun kata dokter saya mah tidak bakalan punya anak, kata tetangga kanan kiri saya mandul, akan tetapi saya akan berharap, akan terus berdoa dan berusaha agar Allah memberikan titipan kepada saya. Buktinya sekarang punya anak 2, bahkan hamil lagi. Mungkin Alhamdulillah. Seperti itu. Pertama banyak berdoa. Tapi yang belum nikah jangan berdoa pengen punya anak. Ya, masih lama. Nikah dulu baru pengen punya anak. Tapi nggak apa-apa. Nabi Ibrahim sebelum nikah sudah berdoa, Rabbi habali minas sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim, sering-sering dibaca, kan? Kalau ketemu anak, kalau lagi megang anak, ngelihat anak, baik di luar sholat ataupun pada waktu sesudah sholat, Rabbi habali minas sholihin, Rabbi habali minas sholihin. Pertama doa. Yang kedua, orang tua mah ketika lahirnya anak sangat dianjurkan untuk mengadakan atau menyembelih akikoh. Akikoh ini Pak sangat sunnah muakkad, tapi mendekati wajib. Sama kayak berarti kurban, sunnah muakkad tapi mendekati wajib. Kalau anak itu belum disembelih akikohnya, orang tua belum sempurna kepemilikannya, dalam arti belum menebus gadiannya atau ibarat barang. Dan juga anak yang sudah disembelih akikohnya itu biasanya diselamatkan oleh Allah dari gangguan jin. Makanya kalau anak sakit-sakitan, Kang, sembelih akikohnya. Ya, bukan anaknya. Ya.
Sembelih akikohnya, kalau pada saat penyembelihan akikoh, sunnah orang yang akikoh atau anaknya melihat. Kalau yang dibuat motor itu mah, silakan bawa motor nggak apa-apa. Tapi kalau penyembelihan akikoh, orang tua atau anak yang akikoh melihat. Kalau anak nggak bisa dibawa, orang tuanya melihat. Akikoh itu sangat penting untuk anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, antara akikoh dan kurban, lebih dahulu kurban, afdol kurban. Ustadz, saya mah belum akikoh, juga belum kurban. Kenapa belum akikoh? Akikoh itu sunnahnya orang tua terhadap anak. Ketika saat orang tua kita dulu ketika kita masih kecil, orang tua kagak mampu untuk mengakikohi putra putrinya, ternyata kita saat ini mampu, tetap disunnahkan walaupun kita udah dewasa. Kalau boleh pilih antara akikoh dan kurban, didahulukan mana Ustadz? Saya udah besar, udah punya anak, udah berkeluarga, saya belum kurban juga belum akikoh. Maka kalau umur sudah dewasa, afdol kurban tinimbang akikoh. Kalau anak kecil, afdol akikoh. Karena kalau anak kecil mah lebih dihususkan untuk akikoh tinimbang kurban. Kalau akikoh sama kurban untuk orang dewasa, afdol kurban. Mana tanda-tandanya dewasa Ustadz? Kitab menyebutkan orang kalau sudah balik disebut dewasa. Kalau laki-laki balik, dua tanda-tandanya. Pertama, sudah mimpi basah, mengeluarkan air sperma. Yang kedua, umur 15 tahun. Kalau perempuan, tiga. Yang pertama, pernah mengeluarkan air sperma. Yang kedua, pernah haid. Yang ketiga, umur 15 tahun. Jadi kalau sudah haid, maka orang tua dianggapnya mah gagal kalau belum kurang sempurna, bukan gagal, kurang sempurna kalau belum mengakikohi putri putra putrinya. Kalau udah balik, ternyata orang tua mampu akikohi kalau anak belum punya uang sendiri. Tapi kalau bisa mah jangan sampai anak balik belum diakikohi. Usahakan pada saat anak belum balik diakikohi. Penting akikoh itu. Yang kedua. Yang ketiga, menjaga pergaulan anak, sebab saat ini banyak anak-anak mah rusak akibat pergaulan. Maka putra putrinya guru kita Pak Yai Mustafa, Pak Kiai Hasan Basri, umur 6 tahun masih TK, 5 tahun itu udah pesantren. Ya Allah, kata istri saya, tega banget Kiai. Bukan tega, itu mah menyelamatkan anak. Kalau saya belum mampu, anak SD kelas 1 ditaruh pesantren belum mampu, ngelihat anak belum tega. Jadi nanti paling kelas 4 atau kelas 3. Di pergaulan itu sangat penting. Pergaulan anak dijaga pergaulannya, sebab orang tua mah bapak suami mencari nafkah, istri yang menjaga. Maka kata ulama, al-ummat madrasatul ula, ibu adalah pendidikan utama. Begitu banyak suaminya orang soleh, tapi istrinya kurang bagus dalam mendidik anak, tidak terlahir anak soleh-soleha. Tidak. Tapi kalau istrinya soleha, walaupun bapaknya tidak soleha, tidak soleh, kalau istrinya soleha, pandai membimbing putra putri yang ada di rumah, kebanyakan putra putrinya menjadi soleh dan soleha. Percuma bibit itu ditanam kalau di tanah yang tandus, kecuali tanahnya tanah subur. Makanya guru saya kan di pesantren itu hafal kitab. Setiap yang didengar beliau hafal. Bahkan kata guru-guru yang lain luar biasa, dikatakan orang ajaib. Kitab hafal, Al-Quran hafal, bahasa Inggris pinter, bahasa Arab pinter. Ternyata Kang, begitu saya nanya ke warung tetangga yang dekat dengan rumahnya, itu Bu, Pak Ansori, Pak Kiai Ansori kok cerdas banget ya, hafal kitab, hafal Quran, ini hafal bahasa Inggris pinter, bahasa Arab kalau ceramah kayak bahasa Indonesia. Itu apa ya Bu, riadohnya? Oh itu Ustadz,
beliau itu ibunya semenjak hamil Pak Kiai Ansori itu hamil 1 bulan sampai lahir ibunya berpuasa. Pak berhenti. Bukan Senin Kamis doang, bukan. Kalau istri saya dalam puasa wajib, dalam posisi hamil, muntah-muntah, kagak puasa. Kalau istri saya. Tapi istrinya, ibunya Pak Guru saya, Pak Ansori, dalam waktu hamil sering berpuasa. Minim-minimnya orang tua mah riadoh untuk anak, puasa Senin Kamis jangan ditinggal, dan puasa weton orang Jawa. Kalau orang Sunda wedalan. Iya, wedalan orang Sunda. Orang Jawa mah weton. Kalau pemahaman orang lain puasa weton bid'ah dolalah. Tapi kalau kita enggak. Kalau di Banten Kang, itu anak seumur hidup dipuasain 3 hari. Seumur hidup paling sedikit. Di kampung saya juga sudah lumrah sekarang. Pertama hari kelahirannya, yang kedua bulan kelahirannya, yang ketiga tanggal lahirnya. Tapi ikut Masehi ini Hijriah, jangan ikut Masehi. Dalam seumur hidup 3 hari, harinya, tanggalnya, bulannya. Kalau bisa setiap hari kelahirannya. Ustadz, saya mah kagak bisa puasa. Kenapa emang nggak bisa puasa? Lapar. Nah sama. Kalau puasa lapar. Nah, amalkan setiap ini. Kalau suruh puasa nggak bisa. Tiap habis sholat membaca Fatihah paling sedikit mah 11 kali. Usahakan istiqomah untuk anak biar ada riyadhah. Ustadz, saya setiap habis sholat buru-buru. Oh, suruh puasa nggak bisa. Suruh baca surat Al-Fatihah nggak buru-buru. Lah ini mah bersedekah di hari kelahirannya kalau nggak bisa tiap hari. Oh, anak saya Ustadz lahirannya hari Senin. Anak saya Ustadz lahirnya hari Jumat. Ya langsung dikasih Jumat itu bersedekah. Jumat berkah. Dikasihin ke masjid boleh. Pokoknya jangan sampai kita tidak ada riyadhah untuk anak. Yang pertama doa paling mudah. Kalau bisa lengkap dengan puasa. Kalau nggak bisa bersedekah. 3-tiganya ini mah apalagi seorang ibu jangan sampai ditinggal. Berdoa, berpuasa, bersedekah. Oh, nggak bisa berpuasa, bersedekah. Nggak bisa bersedekah Ustadz, berdoa. Lah kalau doa jangan ditawar lagi, karena nggak usah bayar. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keselamatan, mudah-mudahan diberikan kesuksesan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dikabul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinna wa ala kulli niyatin salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya ghani wa ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alul lima yurid aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak wa fatna bima fitta wansurna bima nasarta bi dzikra wansurna bima nasarta bihi ar-rusula innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana min ahli ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dain. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.
mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ilmu nasihat yang telah disampaikan oleh beliau guru kita Bapak Yai Abdul Rashid, semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari, dan insyaallah kita mengikuti daripada sesuatu yang baik yang insyaallah datangnya dari beliau dan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini